Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara saya yang ada di Kandang Sari, semoga berbahagia semua. Saat ini saya akan mendemonstrasikan cara pembuatan batang bawah untuk pohon apokat. Jadi dimulai dari persiapan alat dan bahan sampai kepada nanti proses penanamannya. Jadi untuk yang saya videokan kali ini adalah pengalaman kami di Banyu Biru, saya bersama teman-teman. Jadi nanti untuk saudara-saudara saya di Kandang Sari memakai cara yang mana itu monggo sesuai dengan kemampuan dan ilmu masing-masing. Untuk penanaman ataupun pembuatan batang bawah apokat, yang pertama kita siapkan adalah polybagnya seperti ini. Ini berdasar pengalaman kita memakai yang ukuran 25. Ini 25. Kemudian tingginya ini 30. Nah, kenapa kita memakai yang besar ini, yang ukuran segini? Ini adalah agar nanti kita tidak usah mengganti polybag. Ini berdasar pengalaman saudara-saudara. Jadi dulu awal-awal kami ini memakai polybag yang kecil seperti ini, 10-20. Nah, ternyata setelah ini mengalami pertumbuhan, media yang ada di dalam polybag ini tidak mencukupi, sehingga terjadi stunting, sehingga mau tidak mau kita harus mengganti polybag yang lebih dengan polybag yang lebih besar. Nah, ini pilihan, monggo mau memakai yang besar seperti yang kami lakukan atau memakai yang kecil. Hanya sekali lagi saya sampaikan, kalau memakai yang kecil seperti ini suatu saat tetap harus oversuck, istilahnya mengganti dengan polybag yang lebih besar. Nah, akan saya ceritakan yang saya alami di sini, yaitu kita memakai yang ukuran 25-30. Nah, sebelum ini polybagnya sudah kita siapkan seperti ini. Kemudian media yang kita pakai di sini, ini kita memakai tanah, ya. Bisa dilihat kita memakai tanah yang di bawah pohon bambu yang dipercaya ini mengandung unsur hara yang cukup banyak. Campurannya adalah satu bagian tanah ditambah dengan setengah arang sekam atau sekam bakar, setengah sekam yang masih itu, ditambah dengan 1/4 pupuk kandang yang sudah jadi. Jadi saya ulangi, untuk media yang kami gunakan di sini adalah satu bagian tanah, setengah sekam bakar atau arang sekam, setengah lagi sekam, dan 1/4 pupuk kandang yang sudah jadi. Itu media yang kami pakai. Nah, kemudian sebelum tanah ini kita masukkan atau media ini kita masukkan ke dalam polybag, ini kita sarankan polybag ini ditekuk dulu, karena kita hanya akan mengisi sekitar 2/3 dari ketinggian polybag ini. Jadi ini kita tekuk dulu. Nih, kita tekuk seperti ini. Ya. Jadinya seperti ini. Ini memang kita sudah siapkan yang sudah jadi. Nah, ini ada tekuannya. Ada tekuannya seperti ini. Kemudian setelah itu kita masukkan, ya. Kita masukkan. Ya, begini. Kita masukkan sampai aja yang sudah jadi. Ini bisa dilihat, ini kita siapin anunya ini yang sudah kita isikan. Nah, ini
Ya, kita kembali ke sini, Mbak. Nah, ini yang sudah jadi, saudara-saudara. Sudah jadi. Sudah jadi. Nah, kenapa kita tekuk ini? Kenapa kita tekuk? Ya, saya ambil satu lagi ya. Bentar. Nah, kenapa kita tekuk? Nanti akan kita ceritakan. Ini. Kemudian selanjutnya, kalau sudah jadi seperti ini, kita siapkan biji alpukatnya. Ini bijinya kita kupas dulu. Ya, kita kupas. Ini yang sudah kita kupas, ini seperti ini jadinya. Kemudian ini pangkal, ini ujung. Nah, pangkalnya kita taruh yang di bawah. Seperti ini. Ya, seperti ini. Istilah wong Jawa dipendem sekitar 50%. Nah, jadi kita seperti ini sekitar 50% dari ketebalan si biji itu sendiri. Seperti ini, kelihatan seperti ini. Nah, kenapa harus kita tekuk, teman-teman sekalian? Kenapa harus kita tekuk? Pertama, ini untuk memudahkan proses penyiraman. Bisa kita bayangkan kalau misalnya ini seperti ini, ya seperti ini. Kemudian kita beginiin, nah, ini rawan sekali untuk plastik ini nutup ke sini, sehingga akan mempersulit pada saat proses penyiraman. Kemudian yang kedua, pada saat ini sudah tumbuh, katakanlah sudah seperti ini, kita kan perlu untuk menutup biji yang kelihatan ini, untuk menutup, sekaligus untuk nambah media, sehingga nanti jadinya seperti ini, saudara-saudara. Ini yang sudah full ini. Ya, ini dulunya tanahnya juga segini. Ya. Karena sudah tumbuh, kita tambahi pupuk, kita tambahi media, sekaligus untuk menutup ini. Jadi itu kenapa kita sarankan untuk plastik itu ditekuk dulu, gunanya seperti itu. Karena pada saat penyiraman biasanya ini pasti akan nutup begini. Ya. Tapi kalau ini, ya aman. Nah, setelah ini tumbuh, tinggal tarik ke atas menjadi seperti ini, sudah ada tanamannya, tinggal tambahi media. Itu. Jadi monggo nanti teman-teman di Kandang Sari mau memakai ini, tapi dengan resiko ganti sak, ganti polybag dengan menjadi lebih besar, atau memakai polybag yang lebih besar sekalian. Nah, ini ada keuntungan, ada kerugian. Kalau pakai ini memerlukan tempat yang lebih sedikit. Kemudian biaya awal polybag otomatis lebih murah, ya. Mengisikan media ke dalam ini juga semakin cepat. Tapi kalau ini media yang dibutuhkan semakin banyak, tempatnya juga semakin luas. Kemudian harga polybagnya juga relatif lebih mahal, tetapi ini pilihan. Monggo nanti teknik-teknik yang dipakai yang mana yang kira-kira memungkinkan di Kandang Sari untuk dilakukan. Kemudian sudah kita tanam seperti ini, jadi kira-kira 50%. Dan kira-kira 50%, kemudian kita siram, ya. Kita taruh di tempat yang sudah kita sediakan dengan naungan. Sekali lagi, ini memerlukan naungan. Saya sudah menyarankan untuk memakai paranet antara 60 sampai 75%. Itu kemudian kalau nanti sudah tumbuh, kita adakan penyortiran untuk menyamakan, atau nanti kita istilahnya disortir untuk dijadikan satu antara yang besar dengan yang kecil. Dan kami berkomitmen bersama teman-teman di Banyu Biru, seandainya nanti teman-teman di Kandang Sari mengalami kesulitan untuk proses sambung,
kami bersedia untuk ya barang satu hari kita stay di Kandang Sari untuk melakukan bersama-sama penyambungan. Itu yang proses penanaman biji apokat menjadi batang bawah. Untuk selanjutnya nanti mungkin ada tutorial tentang penyambungan, insya Allah nanti di lain kesempatan. Terima kasih saudara-saudara saya yang ada di Kandang Sari. Semoga tetap berbahagia, tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.